Belakangan ini heboh dengan kematian anak Tamara Tiasmara, Dante yang dibunuh pacar sendiri, Yuda Arfandi. Kematian Dante, anak Tamara Tiasmara, adalah peristiwa yang penuh dengan misteri. Dante meninggal karena tenggelam di kolam renang. Namun, setelah diusut sepenuhnya, akhir kekacauan mulai muncul. Sebagai tersangka pembunuhan Dante, polisi menetapkan pacar Tamara Tiasmara. Sebagai penguatan bukti sebagai tersangka, polisi akan mereka ulang adegan kematian Dante, anak Tamara Tiasmara, dibunuh oleh Yuda Arfandi. Itu diumumkan oleh Komisaris Besar Polisi Ade Arysyam Indradi, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya. Dia menyatakan bahwa di lokasi kejadian, dia berencana untuk merekonstruksi adegan, yang dikenal sebagai rekonstruksi. Akan dilakukan rekonstruksi di TKP, tempat kejadian perkara, katanya, Selasa tanggal 27 Februari tahun 2024. Sementara itu, Ajun Komisaris Besar Polisi Rovan Richard Mahenu, Kepala Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, menyatakan bahwa rekonstruksi akan dimulai besok pukul 10 waktu Indonesia Barat. Besok, jam 10 rencana, ujar Rovan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kematian Dante. Polisi menjelaskan bahwa Dante dibunuh oleh pacar Tamara, ia dengan cara ditenggelamkan berkali-kali. Hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam lebih 1 menit, yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban, ujar Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra kepada wartawan, Jumat, tanggal 9 Februari tahun 2024. Adapun di dalam rekaman tersebut, memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali, katanya. Hasil analisis daripada rekaman CCTV yang dilakukan pemeriksaan bahwa rekaman tersebut yang kami ajukan memiliki durasi kurang lebih sekitar 2 jam lebih 1 menit, yang mana di dalam rekaman tersebut mengungkap rangkaian kegiatan korban, ujar Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra kepada wartawan, Jumat, tanggal 9 Februari tahun 2024. Adapun di dalam rekaman tersebut, memuat adegan yang kurang lebih di mana korban ini dibenamkan kepalanya kurang lebih sebanyak 12 kali, katanya. Sebelumnya diberitakan hasil autopsi kematian Raden Andante Halif Pramudityo akrab disapa Dante, 6, anak Tamara Tiasmara yang dibunuh oleh kekasihnya ya. Tim forensik menemukan jejak air masuk dan menyumbat saluran napas Dante. Tim forensik RS Polri Kramat Jati, Dr. Farah Kauro mengatakan, dapat disimpulkan bahwa korban meninggal akibat tenggelam, ya, dan masuknya air ke dalam saluran pernapasan, ucap dokter. Farah kepada wartawan dalam jumpa pers di Polda Metro Jaya, Senin, tanggal 12 Februari tahun 2024. Saat diautopsi jenazah sudah membusuk dan organ tubuhnya sudah mulai melunak terutama parunya sudah mencair. Jadi kita asumsikan banyak air yang masuk, untuk jejak organ parunya tidak ditemukan lagi, ungkapnya. Selain itu Farah menegaskan kesimpulan dalam kasus kematian Dante karena tenggelam ini dapat dipastikan benar berdasarkan hasil pemeriksaan sumsum tulang paha. Adapun hasil pemeriksaan itu menunjukkan adanya destruksi asam dan tanda-tanda tumbuhan air di tubuh Dante. Air yang ada di lambung sehingga mencair, usus atau parunya jadi mengembang jadi agak susah. Karena sudah 10 hari korban dimakamkan, dapat dikatakan pada malam itu juga kami melakukan pemeriksaan destruksi asam dan sumsum tulang serta hati. Dari situ kami temukan tumbuhan air berupa ganggang, tuturnya. Kekasih sang ibu Tamara Tiasmara, seorang pria dengan inisial IA telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Dante, 6, anak artis Tamara Tiasmara. Saat ini, Polda Metro Jaya sudah menahan dan menetapkannya sebagai tersangka. Keluarga artis peran Tamara Tiasmara meminta polisi menghukum tersangka pembunuhan Raden Andante Halif Pramudityo alias Dante, 6, seberat-beratnya. Hal itu disampaikan ibu dari Tamara, Ristia Ayuni, usai diperiksa sebagai saksi kasus pembunuhan cucunya oleh kekasih sang anak, Yuda Arfandi, 33. Kami minta seadil-adilnya, pokoknya tersangka kami minta hukum seberat-beratnya, ujar Ristia didampingi Tamara dan kuasa hukumnya Sandi Arifin di Polda Metro Jaya, Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024. Sementara itu, Sandi Arifin mengatakan, ada 11 pertanyaan yang diberikan penyidik kepada Ristia. Namun, dia enggan mengungkapkan apa saja yang digali oleh penyidik dari Ristia. Tadi ada 11 pertanyaan yang sudah dijawab sama ibu.
Kami enggak boleh menyampaikan, karena berita acara pemeriksaan itu sifatnya rahasia, ucap Sandi. Selain itu, Sandi menyebut pihaknya memberikan beberapa alat bukti baru. Salah satunya adalah foto. Bukti tambahannya itu, kami tidak boleh menyampaikan. Tapi yang pasti bukti tadi ada tambahan beberapa foto, pungkas dia. Sebagai informasi, Yuda Arfandi membenamkan Dante sebanyak 12 kali di dalam kolam sedalam 1,5 meter. Pelaku menenggelamkan Dante dengan memegang pinggang memakai kedua tangannya. Setiap kali korban hendak menggapai tepi kolam, tersangka menarik badan dan kaki korban untuk terus berenang. Akibat kejadian ini, sisa makanan dan buih keluar dari hidung serta mulut korban. Dokter menyatakan, Dante meninggal kehabisan oksigen karena tenggelam. Kini, tersangka telah ditahan di Mapolda Metro Jaya. Yuda dijerat pasal berlapis, yakni pasal 76C Junto pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dan atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dan atau pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Sementara itu Ibunda Tamara Tiasmara histeris untuk membela sang anak dan luapkan rasa kecewanya ke Yuda pacar Tamara Tiasmara. Saya tuh mbak percaya sama dia, kalau nggak percaya, nggak mungkin nitipin, bahkan dia pun minta ke saya untuk jadi bapak sambung, ya kan saya jadi percaya sama dia. Sudah 2 kali loh dia berenang, saya kasih ke dia, terang Nenek Dante. Tamara Tiasmara berusaha untuk menguatkan sang ibu. Namun, Ibu Tamara Tiasmara masih tak terima dan ingin meluapkan emosinya. Ia menyebut Tamara terpukul dan hancur, tetapi justru malah terus disudutkan. Sudah ma, kata Tamara Tiasmara. Enggak nak, kamu itu dihujat nak. Mama nggak terima, dia udah kehilangan anak tahu nggak, kalian hujat semua, saya nggak terima. Sekali lagi misal cucu saya itu nggak suka apa takut. Nggak mungkin cucu saya itu nggak cerita sama saya, ucap Ibu Tamara Tiasmara. Ibu Tamara Tiasmara juga mengaku sama sedihnya dengan sang putri usai kehilangan cucu tercinta. Ia tak habis pikir mengapa netizen begitu tega menyerang Tamara Tiasmara.